Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fadul Rahman dengan NIM 2300514 dari program studi Pendidikan Sejarah dari kelas 2A. Di sini, saya akan membahas tentang pembelajaran peserta didik. Sebelumnya, ada yang tahu gak pembelajaran peserta didik itu apa? Sebelum lebih lanjut, mari kita bahas tentang konsep belajar dan pembelajaran dulu. Ternyata, konsep tentang belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun nilai positif lainnya. Sedangkan, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. Bahkan, didukung oleh pendapat urusan hakim yang berpendapat belajar merupakan suatu proses di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan pemahaman, keterampilan daya pikir, dan kemampuan lainnya. Segala sesuatu pasti memiliki tujuan kan? Kalau tujuannya, apa itu? Jadi gini, tujuan belajar, kalau misalkan mengutip pendapat Sadirman, yang menyatakan bahwa tujuan belajar itu ada 3, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan, yang ketiga, pembentukan sikap. Selain itu, ada juga ciri-ciri belajar seperti yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, perubahan tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan tidak terjadi begitu saja, tetapi adanya interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Kan setiap belajar itu pasti mempunyai prinsipnya kan? Kalau prinsipnya itu seperti apa sih? Jadi, prinsip belajar itu seperti yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Dan yang kelima, tantangan. Yang memiliki hasil pembelajaran tidak dapat langsung dirasakan, tetapi harus melalui proses kerjasama secara maksimal dari seluruh komponen yang ada dalam PAB, dan hasil pembelajaran ditentukan oleh yang pertama, intellectual quotient, yang kedua, emotional quotient, dan yang ketiga, spiritual quotient. Yang menjadikan seorang pendidik dan pembelajar dituntut untuk mampu mengembangkan ketiga hal tersebut. Pasti kalian bertanya kan, kalau gitu ada gak sih teori yang terkait dengan belajar dan pembelajaran? Ya jelas ada, yaitu teori kognitivisme dan teori konstruktivisme. Dalam teori kognitivisme, belajar adalah perorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Sedangkan dalam teori konstruktivisme adalah integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori chaos, network, dan teori kekompleksitas dan organisasi diri. Terus, ada gak sih contoh dari pembelajaran itu sendiri? Ya jelas ada, yaitu pembelajaran pada masa kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan, potensi, dan perkembangan zaman, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada sekolah untuk lebih mengakomodasi kebutuhan siswa dan potensi siswa secara lebih luas lagi. Ternyata kalau dipikir-pikir, menarik juga ya pembahasan tentang pembelajaran peserta didik ini. Jawabannya, ya betul. Sebelum ke akhir, saya menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem kurikulum merdeka, konsep pembelajaran dan belajar ini menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, menghasilkan siswa yang lebih aktif, menghasilkan siswa yang melek terhadap teknologi, serta bisa mengeksplor dan bebas berefleksi sesuai dengan keinginannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.